Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam hormat, salam sabati, rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, nama saya Arya Pandegita dan ini Aiko Soekarno. Ini konten apa namanya? Siskon. Kali ini konten kita akan mengeksplor wisata spiritual ya, di mana tempat ini adalah tempat pertemuan para wali se-Asia Tenggara dulu sebelum masa Kesultanan Banten masuk ke Pandeglang ya. Jadi di Gunung Karang ini ada 3 kerajaan gaib, yaitu kerajaan Siwa, Ganesha, dan Dharma. Itu kerajaan gaib. Jadi untuk menaklukkan kerajaan Banten menjadi Kesultanan Banten butuh bertarung antara gaib dan yang kerajaan. Oke, ayo. Pakuman. Emang. Jadi berapa ya? Jam 1 ada? Bang Kogon? Jam 2 ya? Jam 2. Jadi jam 2 itu tempat musuhnya para pejarah, yang mana saya pernah membawa ke tempat ini, yaitu dari mana-mana. Ada dari Kalimantan, ada dari Malaysia, ada dari Kesultanan Yogyakarta, Laskar Ekso. Saya sudah pernah bawa ke sini. Jadi di Gunung Karang ini bukan hanya makan di sini saja gitu ya. Jadi ada sekarang itu leluhur orang Pandeglang sekarang ya. Sekarang itu hidup mungkin zaman dengan Kesultanan Banten ya, pada saat itu. Nah, sekarang mempunyai mantu, yaitu Rako. Rako itu adalah Raden yang berasal dari Pangeran Sumedang. Ya. Juga di sini ada Tubagus Negara ya, yang mana menjaga pintu mau arah ke Sumur 7. Nah, Sumur 7 itu bekas peninggalan Syekh Mansuruddin. Pada saat itu Syekh Mansuruddin menimba ilmu di Mekah, di Tanjung. Menimba ilmu di Mekah. Waktu itu beliau gelisah lalu bertanya kepada gurunya, ada apakah ini guru? Sudah saatnya kau kembali ke tanah air. Orang tuamu dan rakyatmu membutuhkan gitu. Pada saat itu Syekh Mansuruddin yang bernama Sultan Abdul Qahar Abdul Nasr ya, Abdul Nasr, itu Sultan Banten ke-8 kalau tidak salah ya, ke-7 Sultan Ageng Tirtayasa ya. Beliau punya bapak namanya Sultan Ageng Tirtayasa, punya adik namanya Pangeran Purbaya. Jadi pada saat itu Banten sudah porak-poranda, sehingga Syekh Mansuruddin itu adalah salah satu wali yang memang bisa menembus perut bumi. Begitu kan? Kejanggan muncullah di gunung. Masuk ke gunung itu ketemunya seorang syekh juga yang di mana? Asik. Syekh Muhi. Mantap sombong ya. Sombong itu adalah seorang tubuh yang tidak bisa menjelaskan sejarah. Jadi dia yang paling bisa adalah mandiin. Nanti kita mandiin aja. Jadi tempat ini tidak ada pada zaman sebelum adanya Kesultanan Banten. Jadi Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati berpesan kepada anaknya, jika engkau ingin menaklukkan uamu, yaitu Prabu Pucuk Ubun, harus bertapa dulu di Gunung Karang. Jadi apabila katanya batu pancawarna itu bisa terangkat dengan satu kepalan tangan, barulah engkau bisa menaklukkan
Prabu Pucuk Umum. Gitu guys. Tuh, 500 serli kan. 51 rincik manik kencong. Kayaknya ya kalau ada minyak turun manik kencong. Kayaknya sepertinya masih turunan dari 51 kentring manik Mayang Sunda, istrinya Prabu Siliwangi yang berputra Prabu Surawisesa, Prabu Surosoan, Suratmi. Sehingga nama di sini kata siapa? Hanya nama Tubagus. Buktinya di sini masih banyak nama-nama, ada Raden Uluk-Uluk, Raden Panji. Artinya Raden itu ada permanen. Jadi kalau Raden dengan Tubagus itu hampir sama sebenarnya. Kalau Tubagus bukan dari Kanjeng Sultan Hasanuddin Banten, akan tetapi dari Patih Tangguhnya, yaitu Agusju Aguscong, Dimas Cong Ajarju. Jadi jangan GR. Jadi Sultan Hasanuddin Banten itu tidak ada lagi. Ini hebatnya Raja-Raja Sunda guys. Raja Sunda itu agak berbeda culture-nya ya dengan Raja-Raja Barat. Sebab Raja Sunda itu menaklukkan kerajaan itu dengan menikahi adik atau kerabat dari kerajaan. Jadi Raja Banten ini bernama Prabu Pucuk Umum, yaitu putra dari Prabu Surosoan, adik daripada Prabu Surawisesa dalam naungan Pajajaran. Jadi siapapun yang menginvasi kerajaan Banten pasti berhadapan dengan Pajajaran. Sehingga salah satu biasa Sunan Gunung Jati agar tidak ada peperangan, dinikahilah adiknya, yaitu Dimas Ratu Kaung Anten, sang penakluk ribuan jin gitu. Salah dibalik alengeuna. Oh, kenapa gitu ya? Ah, Wah, ini mah benang langsung angkat. sawewe. Ah, nah. Ya, nah, kenapa kan cuma itu? Belum. Jadi istri tokoh.
dia si Mamit induk manut. Ini kita rong repis. Sebentar dulu ya. Mau ikut ke atas dulu, ambil ke sini. Iya. Iya. Baru ke belakang. Baru ke belakang. Benar ya. Kalau lupa posisi mah kalian. Coba lupa posisi dulu. Ingat kan, kalau bunyi apa, biarnya banget ambu-ambu. Ambu. Jadi amat kucing. Ini ibu. Ya nah. Pokoknya ya amun ada sama ini kan tapi itu ngambil truk itu. Terus begitu kokok. Ada besok bikin enggak? Ya ada besok. Nih, tadi tuh ada CA di mana ya? Ada deh. Ya, Mbak, kamu sih berapa? Berapa? Habis. Sama. Ambil. Dia minta makan itu. Langsung aja dulu. Ya, Jadi di provinsi, jadi buat kalian-kalian yang belum pernah mencoba berwisata religi atau berziarah ke ayo kan. Gunung Karang, mari coba karena di Banten ini khususnya di Kabupaten Pandeglang dihapit oleh 3 gunung ya. 3 gunung itu adalah Gunung Karang, Gunung Hasepan, sama Gunung Pulau Sari. Ketiga gunung tersebut memiliki sejarah kelam di mana berdirinya kerajaan Sunda, yaitu sebelum era kerajaan Pajajaran. Jadi jauh sebelum adanya Majapahit di sini berdiri kerajaan yang namanya Salakan Nagara abad ke-1 140 Masehi, yaitu sejaman Nabi Isa ya. Abad ke-1 itu belum adanya Kanjeng Rasul ya. Jadi abad ke-1 datanglah seorang pangeran dari Hindia ya, namanya yang disebut Dewa Warman, menikah dengan putri dari Ki Aci Tiram, yaitu ini Mas Ratu Poaci. Nah, lahirlah kerajaan disebut Salaka Negara, Salaka Perak, jadi negeri Perak. Baru Tarumanegara abad kedua, baru abad ketiga adalah Kutai Kartanegara, yaitu Adil Katalino Bocuraning Kaseruka Abas sangat sudah terjadi kerajaan yang ada di Kalimantan ya. Nah itu baru Sunda Galuh, Singosari, Singosari, terus Sunda Galuh, baru Majapahit, baru Pajajaran. Saja yang bisa saya sampaikan, sedikit sejarah kerajaan-kerajaan. Jadi walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa Provinsi Banten ini adalah kerajaan yang dibuat kesultanan yang didirikan oleh Cirebon, tapi jangan salah guys, peradabannya lebih tua Banten, itu Salakan Negara abad ke-1 zaman Nabi Isa. Jadi Siliwangi itu ada 7 terah. Prabu Mahesahen Manahen Kamandaka itu ujung kulon.
Prabu Nila Sadika, Prabu Sanghyang Borosmora, Prabu Simonara, Prabu Maharpati Linggabuana, terus Niskala Wastu Kencana, baru Sri Baguduga Maha Dewa atau Maharaja. Udah. Jadi butuh rekan-rekan semua ketahui ya, Siliwangi itu ada 7 trah yang tadi saya sebutkan satu persatu. Yang terakhir adalah Raden Pamanarasa atau Sri Baduga Mahadewa atau Maharaja. Jadi setelah itu tidak menurunkan lagi gelar Siliwangi baik kepada anaknya atau cucu-cucunya, hanya kepada beliau saja, Siliwangi, Sili Asah, Sili Asuh, Sili Wangyan, yaitu saling mengharupkan. Kenapa dinamakan Pajajaran? Jadi mau kerajaan besar, kerajaan kecil sejajar atau setara, sehingga tidak ada perbedaan ya, tidak ada ketimpangan ya. Jadi sejajar. Jadi perlu diketahui juga bahwa kerajaan Sunda itu rajanya tidak ada di istana, akan tetapi berkelana atau belusukan melihat masyarakatnya sejahtera atau tidak, yang dipimpin oleh anaknya Surawisesa pada saat itu. Jadi buat rekan-rekan semuanya harus mengetahui sejarah, sehingga sejarah itu ada sejarah, prasejarah, ultra sejarah. Jadi Pandeglang itu adalah Salaka Negara abad ke-1 yang orang banyak ilustrasikan. Ratu Bunda Ratu itu sebenarnya itu adalah Ratu Poaci, putra dari Ki Akitirem. Salah satu putranya adalah yang sakti mandraguna, yaitu film tenan Prabu Angling Dharma ya. Nah, itu Angling Dharma itu anak-anaknya. Terima kasih. Oke guys, terima kasih.